berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Nah, di kesempatan hari ini nih, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Taurus di bulan Februari tahun 2022. Nah, sebelum saya menjelaskan nih bagaimana peruntungannya dengan lebih detail, jangan lupa untuk subscribe channel Banyak Warna dan like video ini, oke? Lalu karena video ini berdasarkan energi dari orang yang berzodiak Taurus yang akan berjodoh untuk menonton video saya, jadi ini bisa saja resonate dan bisa saja tidak, ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin berkonsultasi lebih lanjut, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di sebelah kiri video ini, oke? Kalau gitu langsung saja nih saya bacain ya peruntungannya bagaimana. Yang pertama, saya akan bacakan dulu dari segi energi pembelajaran untuk zodiak Taurus di bulan Februari ini apa ya? Oke, nggak lama-lama saya pengen narik 3 kartu. Yang pertama di sini yang muncul adalah Hunger. Oke, jadi gini. Kemungkinan kalian ada beberapa keinginan, harapan yang ingin kalian capai, bisa jadi pengetahuan, bisa jadi membuka bisnis, atau apapun tujuannya dan impian dan cita-citanya. Problemnya gini, untuk mencapai hal tersebut, artinya kamu juga harus berani meluangkan, membersihkan sesuatu yang sudah tidak berguna atau tidak perlu kamu lakukan lagi, atau hal-hal yang bisa apapun itu. Kalau misalnya bisnis juga, berarti kan kamu juga harus berani meluangkan waktu luang kamu selain untuk bekerja dan lain-lain. Untuk apa? Untuk mencapainya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ingin kuliah, kamu juga harus berani mengambil resiko, meluangkan waktu. Kayak gitu. Istilah kata gini, kalau kamu mau mempelajari suatu hal yang baru, maka kosongkanlah terlebih dahulu gelas kalian agar pengetahuan yang baru atau yang lain ini bisa kalian serap manfaatnya, baik dari artinya dan maknanya juga, dan biar bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari apapun itu, oke? Ini yang saya lihat untuk Hunger. Lalu berikutnya Taurus, energi pembelajarannya adalah comfort, ya. Setiap orang itu pasti memiliki caranya masing-masing agar bisa jadi nyaman. Namun, jika kamu ingin mencapai suatu hal, kalau tadi kan seperti itu ya, maka kamu mau gak mau harus bertindak dan mencari celah, cara, atau apapun itu biar kamu bisa fokus langkahnya apa yang agar kamu bisa lakukan untuk mencapainya. Kalau kamu gak berproses, ya gimana bisa mencapai keinginan kamu, harapan kamu. Tapi ingat, jangan sampai kejebak kepikiran di masa depan yang belum terjadi. Jadi lebih kayak comfort di sini adalah kamu untuk fokus pada prosesnya. Makanya di sini yang muncul adalah isolation. Kalau kamu memang lagi butuh waktu ruang, jadi kayak di bulan Februari ini Taurus lebih kayak fokus pada pengembangan diri kamu dulu dan lebih terfokus pada apa yang bisa kamu lakukan dulu. Jadi kamu juga di sini isolation di sini artinya juga bisa ke arah untuk kamu harus tahu batasan-batasan yang mana saja yang boleh kamu lakukan atau tidak. Kalau kamu ngerasa ingin membantu orang lain, kamu juga harus lihat dulu, kira-kira aku ada waktu luang nggak, atau aku sanggup nggak, kayak gitu. Dan kamu juga harus bisa memberikan barir yang tegas, atau kamu bisa harus menjadi tegas untuk diri kamu sendiri dan ke orang lain juga. Itu isolasi di sini. Artinya, ya, energinya lebih ke arah situ. Langsung saja ya untuk dari segi asmaranya. Yang pertama saya akan membacakan dahulu untuk kalian yang masih single Taurus ya. Oke, saya kocok dulu kartunya. Kalau untuk yang single itu nggak harus antara kamu sama orang yang kamu cintai juga, nggak harus, bisa juga antara diri kamu dengan diri kamu sendiri, jiwa kamu, hati kamu, pikiran kamu, tubuh fisik kamu, bisa juga ke situ hubungannya, atau antara kamu dengan orang tua kamu, ya, atau dengan sahabat, kayak gitu, ya. Untuk kalian yang single di sini keluar kartunya adalah separation.
Bisa jadi selama bulan Februari kamu juga mengalami kondisi dimana kayak ada berpisah dengan teman atau orang yang tidak kamu duga seperti itu. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Tuhan itu adil. Bisa dibilang di sini saya lihat kartunya ya, dari separation, flirt, sama this could be one. Kamu tuh sedang lagi diarahkan untuk orang yang benar-benar sebetulnya nggak toksik untuk diri kamu. Jadi kayak kamu tuh lagi, kalau kamu ngerasa kayak Tuhan nggak adil, atau kamu ngerasa kayak kok aku dipisahin dari orang tersebut atau dari teman tersebut, kayak gitu, ya memang takdirnya emang harus seperti itu jalannya, karena kamu harus berproses dan akan dipertemukan dengan orang yang memang seharusnya itu hadir untuk tumbuh dan perkembangan diri kamu, kayak gitu. Jadi kamu akan ditemukan dengan orang yang hingga membuat kamu jadi kayak bisa menjadi diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak lagi berpura-pura terhadap orang lain. Itu salah satunya yang saya lihat di sini. Jadi orangnya akan membuat nyaman dan tapi tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu rasakan, atau apa yang kamu sembunyikan. Tahu teman yang baru ini atau orang yang akan datang ke dalam hidup atau hadir, ya. Jadi memang dipisahkan tapi langsung dipertemukan lagi dengan seseorang yang ya itu aturan kamu ketemunya dia gitu loh. Yang sebelumnya itu bukan berarti salah atau apa, tapi kamu memang harus belajar. Ada pembelajaran yang perlu kamu petik dan perlu kamu perhatikan lagi. Kira-kira nanti ke depannya aku mau yang kayak gimana, kayak gitu. Kamu jadi tahu diri kamu tuh butuhnya apa. Itu salah satunya, ya. Oke, lalu berikutnya adalah saran untuk kalian. Yang pertama adalah integritas, ya. Jadi kayak kamu bisa menjadi lebih tenang dengan diri kamu, terus kamu juga jadi lebih paham, dan apa yang membuat kamu nyaman itu kamu semakin lebih clear tentang hal itu, ya. Jadi kamu juga tahu siapa diri aku, terus apa mauku. Jadi kayak cobalah tanyakan di dalam dirimu, siapa diri kamu, maumu apa, kayak gitu. Itu sarannya, lebih ke arah situ. Jadi kamu harus lebih tegas. Lalu saran yang kedua adalah ini, yang tadi saya bilang, boundary. Nyambung, kartunya nyambung ya sama yang tadi, yang di energi dan yang di penjelasan di awal juga. Batasan, kamu harus bisa lebih tegas, ya. Batasan-batasan mana yang bisa kamu bantu dan berikan kepada orang lain juga. Oke? Lalu berikutnya adalah bagi kalian yang sudah berpasangan, yang sudah bersuami istri juga, atau buat pacaran, bertunangan. Di sini saya lihat hubunganmu sama dia semakin kayak sepertinya makin erat. Itu salah satunya, semakin dekat, semakin kayak seperti itu gitu loh. Tapi di sini ada pesan lain juga. Ada satu kondisi di mana kayak sebelumnya mungkin di antara kalian ada masalah yang luar biasa terjadi di antara kamu sama dia. Mungkin ini bukan masalah yang biasa terjadi, yang umum di temukan, atau karena masalah miskomunikasi, bukan. Tapi mungkin ada suatu hal yang benar-benar nggak enak terjadi. Jadi kayak akhirnya di bulan Februari ini kayak berikanlah kesempatan, atau akan ada satu momen dimana kayak untuk memulai siklus yang baru. Itu yang saya lihat di sini. Jadi kamu sama pasangan akan kayak memulai sesuatu yang baru lagi untuk memperbaiki apa yang pernah terjadi sebelumnya. Itu salah satunya yang saya lihat. Oke? Lalu berikutnya saran untuk kalian yang sudah berpasangan untuk Taurus, yaitu asmaranya apa sarannya? Nggak tahu kenapa saya pengen tarik 3 kartu. Yang pertama yang muncul adalah vulnerability. Artinya adalah hati-hati dengan ucapan kamu. Mungkin
sebelum kita mengatakan suatu hal, kita harus lihat dulu kondisi dia seperti apa, bagaimana. Terus mungkin kita perlu mengganti gaya cara komunikasi agar dia bisa paham maksudnya apa. Itu, dan biar tidak terjadi kesalahpahaman kembali, oke? Lalu berikutnya di sini adalah kartu humility. Jadi kayak tolong tarik nafas dulu. Ya, istirahat dulu. Memang sangat melelahkan dan capek luar biasa. Namun di sini kamu juga disuruh untuk lebih kayak jangan egois. Tetap kayak kalau bisa cobalah berada di posisi di tengah-tengah, netral. Emang ngomong kayaknya gampang, tapi ngelakuin susah. Saya tahu, paham itu. Jadi kayak sebisa mungkin cobalah untuk kayak jangan memaksakan pendapatku ini harus diikuti oleh pasangan. Itu salah satunya untuk Taurus. Jadi kamu kayak lagi disuruh untuk kalau misalnya ngerasa bad mood, cobalah cari teman yang bisa memberikan saran atau orang yang bisa memberikan saran dan mau menjadi pendengar agar kamu juga bisa rilis salah satunya. Atau kalau tidak ada sama sekali, bisa juga dengan cara menulis, bernyanyi, atau menggambar. Bukan jalan-jalan atau shopping, itu bukan solusi namanya, ya. Lalu berikutnya di sini adalah appreciation. Mungkin kamu sama dia cobalah untuk pelan-pelan mulai kayak appreciate apa yang dia lakukan, sekecil apapun. Mungkin dia manja atau kayak ini apaan sih bikinin kopi, biasanya enggak, ya udah appreciate aja, misalnya terima kasih, kayak gitu ya. Jangan dikritik, tapi coba lebih ke arah terima kasih, puji gitu kalau dia melakukan itu. Soalnya dia memang di sini arahnya adalah energi yang saya rasakan. Kalau misal ada yang ingin balik lagi atau ingin bermanfaat atau ingin kondisinya membaik, itu sebenarnya tulus seperti itu ya. Tapi balik lagi, setiap orang itu beda-beda kondisinya. Kalau kamu mau konsultasi lebih dalam, ya silahkan, oke? Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi pekerjaan Taurus di bulan Februari ya. Taurus di bulan Februari di sini kamu sepertinya akan ada kondisi di mana kayak cukup kelelahan, kayak baik pikiran dan energi sangat terkuras. Sampai saya lihat kok kamu multitasking banget di sini. Jadi sarannya ini adalah kamu juga harus coba buat prioritas atas kegiatan kamu, pekerjaan kamu, apapun itu. Kalau misalnya kuliah kan berarti belajar, datang ke kampus, tugas-tugas kan banyak. Kalau pekerja atau yang mempunyai bisnis sendiri kan pasti banyak tuh taks-taks yang atau tugas-tugas yang perlu dan akan dikerjakan. Jadi kalau bisa buat strategi, aku harus gimana biar waktuku efisien dan tidak berantakan semua pekerjaan. Jadi soalnya di sini saya lihat ini baik tenaga, baik pikiran itu sama-sama ngedrain, sama-sama capek. Kalau bisa, kalau kamu butuh bantuan orang lain, beranikanlah untuk sampaikan aku butuh bantuanmu. Ya, jangan ragu minta tolong kepada orang lain, oke? Itu untuk pekerjaan. Lalu berikutnya adalah dari segi keuangan. Kalau dari segi keuangan di sini saya lihat sebetulnya keuangan kamu, rezeki kamu ini lancar, mantep. Namun di sini saya lihat selama bulan Februari cobalah untuk ya kalau bisa, kalau ada godaan-godaan promo-promo di online shop atau dari teman atau orang marketing, tahan dulu, jangan ada. Kalau sebenarnya lancar deh, kesimpulannya adalah keuangannya lancar, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang tawaran yang perlu kamu ngeluarin duit yang banyak, coba pikir ulang, kamu benar-benar butuh atau masih bisa di pending, di beli di lain kali, di lain waktu, nggak bisa nggak kayak gitu. Kalau bisa ya udah ya lain kali aja, jangan sekarang. Karena saya melihat kayak Taurus suruh kalau bisa nabung banyak dulu, save duit kamu dulu. Jangan ada kecenderungan
terlalu boros. Mungkin di pertengahan tahun atau ini kan bentar lagi nanti ada lebaran ya. Bulan April kan puasa, Mei sudah lebaran, mungkin salah satunya itu karena bahan pokok kan pas itu naik luar biasa seperti itu ya. Mohon maaf barusan saya nengok ke belakang takut ada tamu. Oke, seperti itu untuk dari segi keuangan. Lalu kalau dari segi kesehatan di sini yang perlu kamu perhatikan adalah mungkin kamu lagi saking capek baik di fisik sama mental, sama pikiran. Di sini saya melihat lebih ke arah luangkan waktu untuk diri kamu sendiri, istirahat, waktu tenang untuk diri kamu. Mungkin kamu udah jenuh, capek dengerin orang ngoceh setiap hari, nggak ada waktu istirahat. Ya minimal 1 atau 2 kali, please luangkan waktu. Atau di sini selama bulan Februari, Taurus, coba mungkin kalau kamu mau mencoba untuk meditasi, yoga, biar tenang, rilis, itu juga nggak masalah. Atau kamu juga dengan berdoa kepada Tuhan. Kalau misalnya kamu nyaman seperti itu ya silahkan kayak gitu ya. Lebih untuk luangkan waktu ke diri sendiri dan menenangkan pikiran dan emosi, salah satunya untuk rilis ya. Dan olahraga juga di sini. Dan di sini kalau saya lihat di kartunya ya, di sini untuk kalian ini hati-hati juga dari kebiasaan makanan atau minuman yang tidak sehat. Sebenarnya saya yakin kalian ini sudah dewasa dan tahu mana yang baik dan mana yang tidak untuk diri kalian sendiri. Ini saya lihat kalian sudah paham. Tapi namanya sesuatu yang gurih atau micin atau lagi ada promo, itu kadang menggoda banget. Mumpung murah, itu nggak ada habisnya. Hal kayak gitu nggak ada habisnya. Jadi di sini kamu juga harus lebih tegas terhadap diri kamu sendiri. Mungkin sekarang nggak terlihat efeknya, dampaknya ke tubuh kamu, tapi kita nggak tahu nanti kalau udah tua gimana. Dan di sini juga masalah Three of Cup, banyak minum dan perbanyak makan sayur dan buah-buahan ya. Kalau bisa coba deh konsumsi buah-buahan yang ada buahnya, contohnya anggur, delima, apel kayak gitu. Itu lagi tubuh kamu sebenarnya lagi butuh vitamin dari buah-buahan seperti itu, atau buah apapun lah yang ingin kalian makan ya. Dan berikutnya coba konsumsi juga makanan-makanan yang berhubungan dengan jeruk. Nggak tahu kenapa saya ngelihat ini pikirannya jeruk. Terus konsumsi sayur-sayuran yang ada buahnya, contohnya kayak tomat, terong, timun. Lalu kalau misalnya sayur mungkin bisa ke arah tadi terong ya, itu terong bukan buah. Mungkin juga bisa kentang atau jagung, lebih ke arah situ yang ada umbi-umbinya kayak gitu, atau wortel perbanyak. Oke? Itu saran untuk kesehatan, perbanyak sayurnya. Di sini itu yang saya lihat, karena saya lihat kamu butuh stamina yang cukup besar ya. Jadi jangan skip makanan kamu ya. Dan cobalah untuk konsumsi protein dari laut. Itu yang saya lihat di sini. Tubuh kamu juga butuh vitamin dari hewan-hewan yang ada di laut juga, salah satunya. Oke? Lalu berikutnya di sini saya ada segmen baru nih. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan apapun, kalian bisa pilih angka 1, 2, 3 untuk memastikan jawaban kira-kira apa nih dan harus bagaimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian ingin lebih detail ya, emang kalau mau sih konsultasi nggak masalah ya. Oke, kalau bisa kalian pause dulu video ini, jadi biar nanti kamu sambil pikirin mau nanya apa, terus pilih angka 1, 2, 3 gitu. Kalau sudah nanti bisa dimulai lagi. Oke, sekarang bagi kalian yang pilih nomor 1 ya. Nomor 1.
Nomor 1, nah nih, apa nih? Jawabannya helpful people. Apapun pertanyaan kamu, bisa dibilang helpful people itu kayak kamu perlu tanyakan ini lebih lanjut, mungkin kepada teman kamu atau orang yang lebih profesional atau orang yang pernah mengalami hal yang sama atau sudah melakukan apapun itu konteksnya. Cari bantuan dari orang lain yang bisa memberikan kamu solusi yang tepat, ya. Jadi selain pendengar, dia juga nyari solusi. Jadi kamu juga harus jeli pilih orangnya siapa, ya. Nanti dari situ kamu jadi tahu aku harus melakukan apa ke depannya. Itu, oke? Lalu bagi kalian yang memilih nomor 2 di sini, jawabannya bukan sekarang. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan saat ini, bisa jadi jangan dilakukan dulu, belum waktu yang tepat. Bisa jadi iya benar itu, tapi belum waktunya, ya. Terus kalau misalnya apakah ini terkait asmara, jawabannya ya sama ya, bukan saat ini, kayak gitu. Termasuk bisnis juga, ya. Bisa jadi dia juga saat ini belum jodoh kamu, jadi masih nunggu waktu biar dia berproses dahulu karena dia juga ada masalahnya sendiri, itu bisa juga, ya. Lalu bagi kalian yang memilih angka 3, oke, jawabannya adalah nanti untuk saat ini jawabannya mungkin masih kayak nunggu waktu, karena bisa jadi kalau misalnya nih konteks pertanyaannya adalah ada hubungannya dengan orang lain, maka jawaban itu baru akan keluar tergantung dari hasil proses orang lain. Hasil proses orang lain itu yang seperti apa dan bagaimana, Kak? Kan setiap orang ketika dihadapi masalah, kita itu punya otak, kita itu punya hati, kita ini punya tubuh. Pasti keputusan dan tindakannya ini berbeda-beda semua, tergantung lingkungan dan siapa mereka, tumbuh kembang juga atau berinteraksi. Jadi jawabannya bisa kamu temukan mungkin kurang lebih dari sekarang hingga 1 tahun lagi. Jadi emang ini butuh waktu lama. Atau apapun yang ingin kamu kerjakan saat ini, hasilnya akan kamu ketahui 1 tahun lagi. Oke? Itu dari semesta. Lalu berikutnya adalah saran dari semesta untuk kalian zodiak Taurus ini apa? Yang pertama adalah kamu harus bisa lebih jujur dengan apa yang kamu inginkan. Dan kalau kamu nggak sanggup, kamu juga harus jujur dengan diri kamu dan bisa tegas. Dan kalau bisa, mulailah belajar untuk mengatakan jangan apa-apa karena kasihan atau karena nggak enak. Ujung-ujungnya kamu malah kelimpungan sendiri. Kamu harus tegas di sini, oke? Harus tegas, ya. Lalu yang terakhir adalah sarannya, saya pengen tarik 2 di sini. Justice is coming. Apapun yang kamu tuai, itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi kalau kamu berani jujur, maka dari kejujuran itu akan memberikan keberkahan dan abundance dalam bentuk apapun. Rezeki itu bentuknya macam-macam, ya. Apapun akan hadir ke dalam dirimu, ya. Jadi tolong perhatikan apa yang ingin kamu putuskan, apa yang ingin kamu lakukan, dan jalani, ya. Kalau bisa lakukan itu bukan karena benar apa enggaknya, ya, tapi masalahnya dualitas di sini. Sekali lagi, benar salah itu nggak ada. Benar salah itu juga termasuk label. Jadi aku harus melakukan apa? Tanya, hati kamu mau ngapain dulu? Itu dulu. Kalau kamu nggak ngelakuin, kamu nggak akan tahu hasilnya gimana. Jadi kayak beyond duality. Udah bukan masalah dualitas lagi, tapi lebih dari itu tantangannya, ya. Itu untuk masalah yang tadi, ya. Dan ini intinya kurang lebih seperti itu untuk zodiak Taurus. Peruntungannya nanti di bulan Februari.
tahun 2022. Semoga hasilnya dapat membantu kalian ya, dan semoga bisa menjadi berkah juga untuk kalian. Saya bantu doa yang terbaik juga untuk kalian, oke? Kalau gitu sekali lagi terima kasih telah mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Kalau gitu saya izin pamit undur diri dulu ya. Oh ya, jangan lupa tonton juga video saya yang lainnya, pilih kartu di channel Banyak Warna, oke? See you next time, bye bye.